Bagian ketiga, materi pembelajaran dalam video ini membahas tentang 7. Menghitung koefisien jalur variabel lain atau variabel implisit ke variabel endogen. 8. Menghitung pengaruh variabel implisit terhadap variabel endogen. 9. Membuat tabel perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung. 10. Melakukan pengujian hipotesis. Langkah ketujuh adalah mencari nilai koefisien jalur dari variabel lain atau variabel implisit terhadap variabel endogen. Kita ketikkan dulu judulnya di sini. Diketahui bahwa nilai koefisien jalur dari variabel lain terhadap variabel endogen adalah akar kuadrat dari 1 dikurangi nilai determinan. Tempatkan pointer di sel L42 ini. Masukkan rumus koefisien jalur variabel lain ke variabel endogen. Kita ketikkan sama dengan, kemudian berikan fungsi square, ketikkan angka 1, tulis tanda minus, kemudian klik nilai determinan. Kita sudah bisa mendapatkan nilai koefisien jalur tersebut. Langkah ke-8 adalah mencari nilai pengaruh variabel lain atau variabel implisit terhadap variabel endogen. Kita buat dulu judulnya di sini. Diketahui bahwa rumus untuk mencari pengaruh variabel lain ini adalah akar kuadrat dari koefisien jalurnya atau 1 dikurangi dengan nilai determinan ini. Dan hasilnya akan sama. Masukkan rumusnya di sel L45 ini, ketikkan sama dengan. Kita masukkan dengan rumus 1 dikurangi nilai determinan ini. Nilai ini akan sama hasilnya dengan menguadatkan koefisien jalur ini. Kita lihat di sini. Kita ketikkan sama dengan. Kemudian koefisien jalur ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah sama. Jadi kita bisa menggunakan salah satu rumusnya. Untuk lebih enak dilihat, kita buat pengaruh ini dalam persentase. Di sel 45 ini kita ambil nilainya dari sel ini. Kemudian berikan format persentase dan berikan nilai desimalnya. Dengan demikian, pengaruh variabel lain atau variabel implisit terhadap variabel endogen adalah 17,63%. Sampai langkah ke-8 ini, kita sudah bisa melengkapi nilai atau angka-angka yang terdapat dalam gambar struktur jalur yang sudah kita buat sebelumnya. Perhatikan tampilan berikut ini. Langkah ke-9 adalah kita membuat tabel perhitungan untuk memetakan pengaruh variabel eksogen dan variabel implisit terhadap variabel endogen. Buat judulnya dulu seperti ini. Kemudian buat tabel sebagai berikut. Untuk mengisi kolom pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat diperoleh dengan menguadratkan koefisien jalur dari masing-masing variabel eksogen ini. Contoh untuk mendapatkan nilai variabel langsung X1 ini, ketikkan rumus di sini sama dengan, kemudian klik nilai koefisien jalur X1-nya dan kuadratkan. Untuk memperoleh nilai pengaruh langsung variabel eksogen lainnya, dapat diikuti dengan cara seperti tadi. Karena pola pengalamatan sel yang simetris, kita dapat mengcopy rumus sel ini. Aktifkan sel ini, kemudian di bagian ini klik tarik ke bawah. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan keseluruhan pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Selanjutnya kita nolkan dulu sel-sel ini. Untuk memperoleh nilai
pengaruh tidak langsung, misalnya pengaruh variabel X1 karena adanya variabel X2, dapat dicari dengan mengalihkan nilai koefisien jalur variabel X1 dikali nilai koefisien jalur variabel X2 dikali korelasi kedua variabel tersebut. Kita contohkan di sini. Ketikkan sama dengan, klik nilai koefisien jalur variabel X1, kemudian kalikan dengan nilai koefisien jalur variabel X2, kemudian kalikan dengan korelasi di antara keduanya. Tekan enter. Untuk memperoleh nilai pengaruh tidak langsung lainnya, dapat mengikuti dengan cara yang sama. Apabila semua sel sudah terisi, maka kita cari total pengaruh keseluruhan dari masing-masing variabel eksogen. Kemudian kita cari pengaruh total variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai ini harus sama dengan nilai determinan atau R kuadratnya. Jika tidak sama, maka perhitungan atau analisis yang kita lakukan ada kekeliruan. Kita coba jumlahkan. Hasilnya adalah sama. Supaya terlihat rapi, kita buat saja ini dalam format persentase. Kita berikan dalam 2 desimal. Ini nilainya 82,37 dan sel ini juga sama, nilai total determinan yang ada di sini 82,37. Dan pengaruh variabel lain kita tinggal mengambil datanya dari sini. Jika ditotal maka jumlahnya harus 100%.
Dengan demikian, maka analisis data ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Langkah terakhir adalah menguji hasil analisis kita. Kita buat judulnya di sini. Kemudian buat judul untuk alat ujinya. Seperti diketahui bahwa untuk menguji hipotesis kita harus mencari nilai F hitung dan T hitung. F hitung digunakan untuk menguji apakah model yang dihasilkan dapat digunakan sebagai model atau tidak. Dan nilai T hitung untuk variabel eksogen akan menentukan apakah variabel tersebut berpengaruh nyata terhadap variabel endogen. F hitung dapat dicari dengan rumus seperti ini. Kemudian rumus tersebut kita aplikasikan dalam Microsoft Excel sebagai berikut. Buat dulu sama dengan di sel ini. Pada sel sebelahnya buat rumus sama dengan buka kurung 2 kali, masukkan nilai N yaitu jumlah responden sebanyak 30 dikurangi banyaknya variabel eksogen yaitu 5 dikurang 1 tutup kurung kali nilai koefisien determinan atau R kuadrat tutup kurung, tuliskan tanda bagi, buka kurung, ketikkan banyaknya variabel eksogen sebanyak 5 dikali buka kurung lagi, ketikkan angka 1, kemudian dikurangi nilai koefisien determinan atau R kuadrat, dan akhiri dengan tutup kurung 2 kali. Tekan enter, dan hasilnya adalah 22,422. Untuk mendapatkan nilai T hitung, dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. T hitung adalah pembagian nilai koefisien jalur dari variabel eksogen ke variabel endogen dibagi dengan akar dari 1 dikurangi nilai determinan dikali nilai inverse matrik dari koefisien korelasi variabel eksogen yang bersangkutan dibagi dengan jumlah responden dikurangi banyaknya variabel eksogen dikurang 1. Untuk mendapatkan nilai T hitung, kita buat dulu di sini sama dengan kita cari nilai T hitung untuk variabel X1. Simpan di sel ini, yaitu sel 64. Masukkan rumusnya sama dengan klik nilai koefisien jalur dari variabel eksogen untuk X1, kemudian berikan tanda bagi, panggil fungsi square atau fungsi akar, klik fungsi yang ini, berikan lagi tanda kurung 2 kali, ketikkan 1 dikurangi nilai determinan atau R kuadratnya, berikan tanda kurung kali nilai inverse metrik dari variabel eksogennya untuk X1 yang ini, berikan tutup kurung dibagi buka kurung kembali jumlah responden dikurangi banyaknya variabel eksogen dikurang 1, berikan tutup kurung 2 kali dan enter. Hasilnya adalah 2,92. Dibulatkan. Anda dapat mencari nilai T hitung untuk variabel eksogen lainnya dengan cara yang sama.
Untuk T hitung variabel X2, masukkan rumus sama dengan ambil nilai koefisien jalurnya, kemudian bagi, buat fungsi square atau kuadrat, berikan lagi tanda kurung 2 kali, 1 dikurangi nilai determinan, berikan tutup kurung, kali inverse matriks korelasi dari variabel X2 ini, tutup kurung, dibagi jumlah responden dikurangi banyaknya variabel eksogen dikurang 1, tutup kurung 2 kali, enter. Untuk T hitung variabel X3, masukkan rumusnya sama dengan ambil nilai koefisien jalurnya, bagi dengan square, tambahkan buka kurung 2 kali, 1 dikurangi nilai determinan, tutup kurung, kalikan dengan nilai inverse matriks dari korelasi variabel X3, tutup kurung, bagi jumlah responden dikurangi banyaknya variabel eksogen dikurang 1, tutup kurung 2 kali, enter. Untuk nilai T hitung variabel X4, masukkan rumusnya sama dengan ambil nilai koefisien jalurnya, bagi dengan square, tambahkan buka kurung 2 kali, 1 dikurangi nilai determinan, tutup kurung, kali inverse matriks korelasi dari variabel X4 ini, tutup kurung, bagi dengan jumlah responden dikurangi jumlah variabel eksogen dikurang 1, berikan tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Untuk nilai T hitung variabel X5, masukkan rumusnya sama dengan ambil nilai koefisien jalurnya, bagi square, tambahkan buka kurung 2 kali, 1 dikurangi koefisien determinan, tutup kurung, kali nilai matriks inverse korelasi dari variabel X5 ini, tutup kurung, bagi dengan jumlah responden dikurangi jumlah variabel eksogen dikurang 1, tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan seluruh nilai T hitung dari masing-masing variabel eksogen. Untuk menguji hipotesis, maka F hitung dan T hitung harus dibandingkan dengan nilai tabel dari keduanya. Untuk mendapatkan nilai F tabel, digunakan fungsi F inverse dengan format sebagai berikut. Probability adalah tingkat signifikansi, di sini ditetapkan 0,05 atau 5%. DF1 adalah numerator atau jumlah variabel eksogen dan endogen dikurang 1. DF2 adalah denumerator atau banyaknya responden dikurangi jumlah variabel eksogen dan endogen. Kita aplikasikan rumus tersebut di sel ini. Ketikkan sama dengan panggil fungsi
F inverse-nya. Klik 2 kali di sini. Masukkan nilai probabilitasnya 0,05. Berikan titik koma, perhatikan di sini minta titik koma. Masukkan jumlah variabel eksogen dan endogen 6. Kemudian dikurang 1. Masukkan jumlah respondennya 30. Kemudian dikurangi jumlah variabel eksogen dan endogen 6. Berikan tutup kurung, kemudian enter. Dengan mengetahui nilai F hitung dan F tabel ini, kita bisa membandingkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Dengan demikian, model yang dihasilkan dari analisis ini dapat dikatakan signifikan. Artinya, model tersebut dapat dipergunakan untuk memprediksi kasus yang sedang dianalisis. Untuk mendapatkan nilai T-table, digunakan fungsi T-inverse, ditulis dengan format sebagai berikut. Probabilitas adalah tingkat signifikansi. Di sini ditetapkan 0,05 atau 5%. Dan DF adalah banyaknya responden dikurangi jumlah variabel eksogen dan endogen. Kita aplikasikan rumus tersebut di sel P63 di sini. Ketikkan sama dengan, panggil fungsi T inverse-nya, T inverse ini, klik 2 kali. Kemudian masukkan nilai probabilitasnya 0,05. Berikan titik koma. Kemudian degree of freedom atau DF-nya yaitu jumlah responden 30 dikurangi dengan jumlah variabel eksogen dan endogen 6. Berikan tutup kurung, kemudian enter. Sekarang kita bandingkan nilai T hitung dari masing-masing variabel eksogen ini dengan T tabelnya. Dapat menggunakan dengan fungsi if. If T hitung lebih besar sama dengan T tabel, kita berikan nilai absolut, maka berikan tanda lebih besar atau sama dengan. Jika tidak, maka berikan tanda lebih kecil. Berikan tutup kurung, enter. Kita copy rumus ini ke bawah. Dengan demikian, maka dari kelima variabel eksogen ini, hanya variabel X5 ini yang tidak signifikan. Artinya, variabel X5 ini tidak berpengaruh terhadap variabel endogen. Simpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan adalah: 1. Variabel iklan, promosi penjualan, penjualan personal, pemasaran langsung, dan publisitas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel jumlah pelanggan. 2. Total pengaruh variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen sebesar 83,37% dan 17,63% dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel implisit. Besarnya pengaruh variabel bebas atau eksogen, masing-masing disumbangkan oleh variabel iklan 11,61%. Promosi penjualan 31,55%. Penjualan personal 13,20%. Pemasaran langsung 24,49%, dan publisitas 1,52%. 3. Dari kelima variabel bebas atau eksogen, variabel publisitas tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel jumlah pelanggan. Sedangkan pengaruh yang paling besar disumbang oleh variabel promosi penjualan, yaitu sebesar 31,55%. Apabila dalam analisis jalur ini terdapat variabel eksogen yang tidak signifikan, langkah selanjutnya adalah melakukan teori trimming, yaitu mengulang kembali analisis jalur dari awal dengan tidak menyertakan variabel eksogen yang tidak signifikan tadi. Sehingga pada akhirnya model struktur jalur yang dihasilkan adalah model jalur sesuai dengan hasil analisis terakhir.
Demikian video tutorial analis jalur dengan Microsoft Excel ini. Semoga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih.